Pidato Kebangsaan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 bertajuk DN Reformasi dan 4 Batu Terjal Indonesia Transisi Era Keadilan oleh Dr. Ali Mahsun Atmo M. Biomed, Presiden Kawulo Alit Indonesia K di kantor Berita Harian Jaya Pos News dan Target Berita Marunda Cilincing Jakarta Minggu 11 Agustus tahun 2024. Target Berita dan kantor jayaposnews.com Marunda, Jakarta Utara, selaku Presiden Kawulo Alit Indonesia, saya menyampaikan pidato kebangsaan dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 17 Agustus 2024. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas kehendak dan ridho-Nya lah rakyat, bangsa dan negeri ini hingga 79 tahun merdeka masih utuh dan masih diberi kesempatan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa, masyarakat adil dan makmur di bawah naungan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Waktu terus bergulir, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghadang atau memutar kembali ke belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan sangat dahsyat, serta menjadi pendulum perubahan dan dinamika kehidupan manusia di dunia sangat dan super cepat. Segala dan semua hal hari ini dan ke depan berjalan secara revolusioner. Demikian juga dengan Indonesia di Dirgahayu ke-79 juga mengalami hal yang sama. Indonesia juga harus mengadaptasikan diri dengan perubahan-perubahan super cepat global, perubahan-perubahan revolusioner, agar Indonesia mampu tetap eksis dan mampu menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata kehidupan global. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, selaku Presiden Kawulo Alit Indonesia, Dr. Ali Mahsun Atmo M. Biomed hari ini menyampaikan pandangan objektif dan pandangan subjektif kami untuk pengejawantahan amanah panggilan Ibu Pertiwi mengantisipasi dan menyongsong Indonesia pasca Pilpres 2024. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia serta segenap pemangku kepentingan, tahun 2024 reformasi sudah berakhir atau the end reformasi. Saudara-saudara, keberakhiran reformasi bukan saja akibat umurnya yang sudah terlalu tua, 26 tahun, 98-2024. Lebih dari itu, terjadinya perubahan dunia yang sangat super cepat, revolusioner, revolusi industri 5.0 dan one world digital of economy yang tidak mampu dijawab dengan prinsip-prinsip, pola pikir dan tindakan reformatif. Karena segala dan semua yang revolusioner, yang super cepat, tidak bisa dijawab dengan reformatif, harus dijawab dengan langkah-langkah, pola pikir dan prinsip-prinsip revolusioner. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, yang kedua, reformasi sudah berakhir, tercatat dalam lembaran negara, dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, visi Indonesia Emas 2045. Negara Nusantara berdaulat, Indonesia yang transformatif, maju, adil atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.
Artinya dalam lembaran negara Republik Indonesia hari ini, Indonesia sudah tidak lagi berreformasi, namun melakukan transformasi menjadi negara maju 2045 secara revolusioner. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Pilpres 2024 telah menetapkan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 masa bakti 2024-2029. Indonesia pasca reformasi mensyaratkan kepemimpinan nasional harus sosok yang kesatria, sosok yang memiliki risk taker dan strong character, sosok agen rekonsiliator, dan sosok yang ikhlas agar mampu memasuki era keadilan sebagaimana di Perisai Garuda Pancasila disimbolisasikan sebagai padi kapas warna dasar putih. Prabowo Subianto adalah sosok yang dibutuhkan Indonesia untuk menjawab segala persoalan, segala tantangan yang berlangsung secara super cepat dan revolusioner dan perubahan dunia di era digital ekonomi. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kita semua, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghendaki Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 2024-2029. Hanya presiden yang memiliki karakter ikhlas, yang memiliki inspiring, risk taker, dan strong character, serta menjadi agen utama rekonsiliasi nasional yang mampu menghadapi dan mengantarkan Indonesia menjelang batu terjal transisi era keadilan. Batu terjal itu, saudara-saudara, yang pertama adalah menguatnya tribalisme, kecenderungan membangun kelompok dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kepentingan, sehingga terjadi banyak kebocoran-kebocoran anggaran negara dan sumber daya di negeri ini. Batu terjal yang kedua adalah menguatnya potensi yang mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ini membutuhkan sosok rekonsiliator yang kita tahu Prabowo Subianto selalu menyampaikan akan merangkul seluruh kekuatan dalam mengelola Indonesia 5 tahun ketiga. Kemudian batu terjal yang ketiga adalah Indonesia terancam terjadi malapetaka demografi ketika tidak sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 yang mensyaratkan pendapatan negara harus naik 3 kali lipat, PDB dari 15.000 triliun menjadi 45.000 triliun, pertumbuhan ekonomi minimal 8-10%, dan ekonomi rakyat UMKM minimal 100 juta yang unggul dan handal dengan rasio wirausaha mapan 10 hingga 12%. Di tengah maraknya gelombang PHK di negeri ini, khususnya di sektor industri padat, startup, dan industri teknologi, di tengah Gen Z 9,9 juta nganggur, tugas amanah menjemput puncak bonus demografi adalah yang sangat berat, kompleks, dan sangat besar sekali. Dan kita ingin menyampaikan, tatkala Prabowo Subianto konsisten, istiqomah di atas kaki sendiri, mengedepankan kepentingan nasional, mengedepankan tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negeri ini, puncak bonus demografi 5 tahun ke depan akan sukses dijemput oleh Indonesia sebagai prasyarat transformasi
menjadi negara maju 2045. Batu terjal yang keempat, Indonesia transisi ke era keadilan adalah ancaman krisis pangan di negeri ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang mulia ini, kami menyampaikan pidato kebangsaan Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia yang kami beri tajuk 79 tahun merdeka, the end reformasi, dan adakah batu terjal Indonesia era transisi era keadilan. Saudara-saudara, kita semua hakul yakin ketika Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto konsisten dan istiqomah, Indonesia mampu menjemput puncak bonus demografi dan transformasi menjadi negara maju 2045. Indonesia mampu memasuki peta jalan keempat, era keadilan, terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan menghadirkan keseimbangan keberadaan Tuhan, keberadaan rakyat, keberadaan bumi Nusantara yang adil menjadi negara yang adidaya dimiliki oleh Indonesia, negara terkaya di dunia, bangsa terkuat dan terbesar di dunia. Sekali lagi, ketika Presiden Prabowo Subianto konsisten, saya hakul yakin Indonesia sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 dan menjadi negara maju 2045. Akhirnya, mari kita selalu mensyukuri rahmat Allah kemerdekaan yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia, selalu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan selalu mengamalkan tatanan nilai budaya dan peradaban bangsa Indonesia.